dibuka-buka ya kulkasnya ya. Iya. Pepengnya mah. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video aku. Semoga video aku yang sederhana ini bisa menghibur teman-teman semua. Oke teman-teman, ini adalah kegiatan aku di tanggal 27 Desember kemarin. Jadi ini tuh di aktivitas sore hari gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya udah dari tadi siang tuh beberes gitu ya teman-teman. Mumpung anak-anak tuh lagi di kamar, si Tama tuh lagi tidur dan kakaknya lagi minta izin untuk main handphone. Jadi aku bisa rapi-rapihin isi kulkas gitu. Dan di saat jam 3-an ternyata Tama itu bangun dan dia minta mamam. Jadi ini aku langsung aja mau masak dan bahan-bahannya itu sebenarnya udah aku siapin ya dari tadi siang sebelum aku mau beres-beresin isi kulkas. Jadi tadi siang aku tuh emang gak masak ya teman-teman, karena tadi siang aku dan anak-anak makan siangnya beli online aja. Dan ini aku masak sekalian untuk makan malam. Dan ternyata karena si Tama pengen makan, jadi nggak apa-apa nunggu aku masak. Jadi kan dia makan, masakan juga masih hangat gitu ya. Ini aku masaknya menu simple aja. Jadi aku mau masak sayur asem dan juga mau bikin cumi tepung crispy gitu. Dan untuk sambalnya itu tuh alhamdulillah ada sambal tadi malam ya, kita bikin sambal geprek. Jadi aman gitu untuk anak-anak, kan gak pedes karena kita ada sambalnya sendiri. Jadi aku tuh baru belanja tadi pagi ya teman-teman di Abang Sayur yang lewat aja. Karena isi kulkas aku tuh habis gitu ya. Karena kan aku habis dari Palembang kemarin belum sempat belanja-belanja. Aku juga belanja itu cuma kayak stok harian aja gitu. Misalkan hari ini mau masak apa, itulah yang aku beli. Dan karena suami itu kemarin malam sempat ke swalayan ya, ditemenin Una untuk beli beberapa bahan makanan yang dia pengenin. Jadi sekalian juga tadi pagi aku beli belanja sayur gitu agak banyak ya bang sayurnya. Sebenarnya tadi tuh pengen bikin video food prep gitu ya, cuma kayaknya lagi ribet banget kalau untuk di videoin, jadi ya udah deh aku tadi langsung sat-sat aja dan baru ini untuk tag video. Oke, dan inilah keadaan meja makan aku yang lagi berantakan ya teman-teman. Jadi tadi itu aku lagi masukin semua bahan makanan ke wadahnya. Dan ini pertama kalinya aku pakai reusable bag ini untuk menyimpan jagung, karena jagungnya itu nggak muat di food containernya. Dan ternyata ini air udah mendidih, saatnya aku masukin bahan makanan yang agak keras gitu ya teman-teman. Jadi biar lebih dulu empuknya. Tama habis mainin ini. Iya. Udah dibuka sama Tama. Ayan. Oke teman-teman, di saat aku masukin bahan makanan ke dalam panci tadi, ternyata ini si Tama mainin safety lock untuk kulkas ya. Aku sebenarnya udah beli safety lock ini beberapa hari yang lalu, tapi belum sempet aku unboxing. Dan mumpung ini si Tama habis mainin ya, udah dibuka dia duluan, jadi saatnya deh aku pasang ini. Dan dibuka-buka ya kulkasnya ya. Iya. Dan meskipun udah dibilangin jangan dibuka-buka kulkasnya, tapi namanya anak kecil ya selalu penasaran bagaimana untuk cara membukanya. Semakin dilarang anak kecil tuh pasti akan selalu malah makin semangat untuk mencoba.
Sebelumnya aku udah pakai safety lock untuk kulkas, tapi seperti yang aku pakai di lemari stok aku ya teman-teman. Dan ternyata karena si Tama itu kadang ngotot banget karena pengen buka kulkas, jadinya kunci itu udah berapa kali itu udah nggak pas gitu. Dan akhirnya aku pilih untuk ganti dengan model safety lock yang seperti ini. Oke, setelah itu ini aku balik lagi ke dapur karena ternyata air itu udah mendidih dan langsung aja aku masukin bumbu sayur asamnya. Dilanjut ini aku juga siapin tepung untuk cumi crispy-nya. Jadi aku bikin 2 adonan tepung gitu ya teman-teman. Kalau untuk tepung cairnya itu tuh aku pakai 2:2 ya. Maizena 2 sendok dan juga tepung sajiku 2 sendok. Tapi kalau untuk tepung keringnya kadang ya tergantung banyaknya cuminya ya. Tapi biasanya aku pakai sajiku aja atau juga bisa aku tambahin maizena sedikit. Oke, ini airnya udah mendidih lagi dan saatnya aku masukin lagi sisa-sisa bahan untuk sayur asamnya. Jadi gelas untuk blender bumbu sayur asam tadi itu memang belum aku cuci gitu ya teman-teman, karena aku pengen lihat dulu air di sayur asam tuh menyusut atau enggak. Jadi kalau misalkan nanti ditambah tinggal aku masukin aja ke wadahnya kayak gini. Jadi biar sisa-sisa bumbu sayur asamnya tadi itu habis semua gitu ya untuk bercampur di sayur asamnya. Dan ini langsung aja aku kasih dengan tambahan garam aja. Dan untuk sayur asam aku kali ini itu tuh nggak ada kayak warna merah gitu ya teman-teman, karena ternyata cabai merah keriting aku tuh di kulkas tuh habis dan suami aku tuh lupa ngasih tahu aku di saat dia bikin sambal kemarin. Jadinya tadi pagi tuh aku tuh nggak pesen cabai merah keriting gitu di abang sayurnya. Dan beberapa cabai aku tuh juga udah tinggal sedikit lagi ya, kayak cabai hijau dan juga cabai rawit. Dan juga cabe cablak gitu. Jadi kayaknya next aku bakal beli berbagai macam cabe-cabean untuk stok di kulkas. Oke, ini aku habis masukin cuminya ke tepung basahnya ya teman-teman. Dan ini langsung lanjut aja aku beresin tepung-tepung ini untuk kembali ke raknya. Jadi ya beginilah teman-teman ya kalau masak biar semuanya itu rapih di saat masakan udah mateng, udah selesai. Jadi kita sambi-sambi gitu untuk masukin semuanya ke tempatnya masing-masing dan kadang malahan bisa gitu ya untuk kita sambil cuci-cuci yang kotor di wastafel. Oke, ini aku udah balurin cuminya dari tepung basah ke tepung kering. Aku balurinnya 1 kali aja, masing-masing 1 kali ke tepung cair dan juga 1 kali ke tepung keringnya. Dan ternyata ini tepung keringnya cukup untuk sebagian aja ya teman-teman. Jadi sebagiannya nanti aku goreng aja langsung pakai tepung cair aja. Dan ini minyaknya juga udah panas, jadi langsung aja aku goreng semuanya. Dan sambil nunggu cuminya mateng, ini tuh aku lagi bales WA adek aku ya yang nanyain PAM itu udah hidup atau belum. Dan air PAM itu udah hidup ya teman-teman, tapi masih sedikit gitu netesnya. Dan dilanjut, ini aku pengen lanjutin lagi untuk bersihin kulkas aku. Dan bisa dilihat ya, ini tuh keadaannya ya beginilah agak kotor ya teman-teman. Tapi aku belum bisa untuk deep cleaning banget ya, bersihin kulkasnya. Jadi ini yang penting aku bersihin sebagian dulu biar semua belanjaan aku tuh bisa masuk lagi ke dalam kulkas. Dan ini kulkasnya aku semprot-semprot dulu pakai pop clean dan aku tunggu selama 2 menit. Jadi sambil nunggu itu cairan di kulkasnya selama 2 menit, ini aku balik lagi ngurusin cumi tepung aku ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini tuh udah mateng dan ini aku mulai angkat-angkat cuminya. Oke, dan sekarang ini aku udah mulai elap-elap kulkasnya.
Oh iya, aku belum sapa-sapa teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu di dalam lindungan Allah ya. Amin. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, aku doakan semoga cepat sembuh. Semoga video aku yang sederhana ini bisa menghibur teman-teman semua ya, dan juga bisa menimbulkan semangat kepada teman-teman semua untuk bisa rajin bebersih rumah. Aku pun sebenarnya masih belajar ya teman-teman, tapi kalau lihat teman-teman semua di video itu pada rajin bersih-bersih rumah, itu tuh bisa bikin aku juga semangat gitu. Oke teman-teman, jadi barusan itu aku ambil alas untuk kulkas gitu ya, tatakan kulkas. Ini tuh udah aku cuci tadi siang, dan ini mulai aku pasang lagi ke dalam kulkasnya. Dan ini langsung aja aku mau masukin semua sayuran aku yang udah aku masukin ke wadah food containernya, biar segera aku tata ke dalam kulkas. Oke, seperti biasa, kebanyakan sayuran itu aku taruh di wadah yang bagian tengah ini ya teman-teman. Dan karena isi kulkas aku udah mulai mau padat, jadi ini tuh wadah food prep yang besar ini aku taruhnya di bagian pinggir aja. Dan di bagian tengahnya ini aku selipin wadah yang kecil-kecil biar muat ya teman-teman. Jadi ya diakal-akalin aja gitu gimana caranya biar muat. Dan ini bagian bawah aku taruh yang nggak muat di tengah itu, karena bagian atasnya itu agak pendek, jadinya ini aku tumpuk aja seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk jagungnya, ini aku taruh di dalam laci. Dan ini juga hampir kelupaan ya kalau ada daun bawang. Dan untuk bumbu, saus atau makanan sisa biasanya aku taruh di bagian atas. Dan sebelum tutup pintu kulkasnya, ini aku lap-lap dulu botol cuka. Yang cukanya tuh menetes-netes di bagian botolnya ya teman-teman. Alhamdulillah kulkas aku udah rapih dan juga udah ada isinya lagi ya. Karena beberapa hari kemarin itu kulkas aku kosong melompong dan juga acakan gitu. Oke, ini aku balik ke dapur untuk masukin sisa cuminya ke dalam kulkas. Ini masih bisa aku masak besok ya. Pengennya sih aku masak cumi saus tiram. Oke, sambil nunggu masakan aku dingin, ini tadi aku sempetin untuk cuci semua peralatan dapur yang kotor. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton video aku sampai detik ini. Jangan lupa support YouTube channel aku ya dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.